تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر. Sakit, Sus. Tolong. Tolong, Sus. Saya takut. Saya nggak mau kelamaan di sini, Sus. Sabar, Bu. Yang mana, Sus? Katanya dia mau muncul. Kenapa belum datang-datang juga? Mana dia, Sus? Mana? Bu Yayan, kenapa Ibu baru muncul, Bu? Saya udah nggak tahan, Bu. Sakit, Bu. Sebenarnya, obat apa Ibu berikan? Perut saya serasa ditusuk-tusuk. Obat itu gunanya untuk memperlancar keluarnya janin yang ada di perut kamu. Tapi saya takut, Bu. Sebaiknya kamu jangan berisik, karena nanti kamu akan kecapean. Kamu pikir aborsi nggak butuh tenaga? Janin saya belum keluar begini. Kenapa udah sakit seperti ini, Bu? Saya nggak tahan, Bu. Kamu bisa diem nggak? Apa kamu mau semua orang yang ada di sekeliling sini dengar teriakan kamu, lalu mereka akan gerebek tempat parkir saya, begitu? Kalau kamu nggak mau diem, saya sumpal mulut kamu. Suster, sarung tangan. Kita aborsi sekarang. Tapi dok, tekanan darahnya belum stabil dok. Kalau saya bilang aborsi, itu artinya aborsi. Ngerti? Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. الله أكبر. الله أكبر. Sakit, Bu. Tahan, Yana. Tahan. Sebentar lagi, janin ini akan keluar dari perut kamu. Dan kamu akan hidup bebas tanpa anak. Bebas tanpa anak. Ayo, dorong. Sakit, Bu. Kamu diam. Biar saya menyelesaikan tugas saya. Ya, ayo sedikit lagi keluar. Ya, 1, 2. Setelah berkali-kali aku melakukan praktek aborsi, lagi-lagi aku berhasil mengeluarkan janin ini. Janin seorang bayi yang hampir terbentuk menjadi manusia. Maafin aku, sayang. Tapi aku terpaksa melakukan ini karena ini yang terbaik untuk kamu. Daripada kamu hidup menderita karena tidak ada seorang ayah pun yang mau mengakui kamu sebagai anaknya.
Suster. Ya ampun, gawat. Udah hampir lewat pada Isa. Sebentar lagi suami saya pulang. Karena malam ini dia jadi imam di Masjid Keramat Asam. Saya harus sampai di rumah lebih dulu. Saya duluan ya, Sus. Dok! Dokter! Ada apa sih, Sus? Teriak-teriak. Lihat Bu Mirna, Dok. Mirna? 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 Astaga. Mirna! Mirna! Mirna bangun! Mirna! Mirna bangun! Bangun! Mirna bangun! Ah, siap! Alhamdulillah, Ustadz Hamzah tidak pernah absen untuk memimpin sholat berjamaah di masjid ini. Ya, mungkin itu salah satu yang membuat warga jadi bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya melaksanakan ini semua karena hanya ingin mencari ridhonya Allah. Ya, mudah-mudahan kebiasaan yang baik ini nantinya bisa bertahan. Dan saya juga bersyukur sekali karena masjid yang ada di kampung kita ini selalu ramai dipenuhi oleh warga yang ingin sholat berjamaah. Saya setuju, Ustadz. Masjid yang penuh itu mencerminkan kesadaran umatnya akan beragama. Iya. Dan itu bisa menjadikan contoh yang positif bagi anak-anak di kampung kita. Pemahaman yang baik tentang agama itu bisa melahirkan dan mencetak generasi muda yang kuat dan sehat. Contohnya di masa Maijal. Dari kecil mereka terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid. Iya dong, kita kan anak masjid. Iya, siapa dulu? Jangan sama Dimas. Tapi itu juga gara-gara Bang Yoyo. Dulu Bang Yoyo sering maksain kita buat ikut pengajian di masjid. Bener Pak Ustadz. Terus kita jadi ketagihan deh. Apalagi kalau Ustadz Hamzah yang ngajar ngaji. Wah, bisa jadi semangat gitu deh pokoknya. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur. Kalian itu memang anak-anak murid yang paling pandai. Dan tentu saja Ustadz sangat senang pada kamu. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa berperang melawan kebatilan. Kasihan benar ya Ustadz Hamzah. Ceramah di mana-mana, giliran istrinya nggak bisa dididik. Ngakunya aja bidan. Nggak taunya dukun aborsi. Jangan-jangan si Ustadz nggak tahu kali ya kalau kelakuan bininya begitu. Ah, masa sih Pak Ustadz nggak curiga? Dari mana dia dapat duit buat bangun rumah gedong kayak gitu? Dia kan cuma bidan, kagak salah. Pasti dia ngelakuin praktek aborsi. Aduh, ibu-ibu ini bagaimana sih? Di masjid membicarakan orang lain. Yang dibicarakan Ustadz lagi. Dan apa yang ibu bicarakan itu kan belum tentu benar. Nanti bisa-bisa ibu ini bisa dituduh menyebarkan fitnah. Ibu-ibu gimana sih? Kagak takut bener sama dosa? Hati-hati loh Bu, fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Emangnya ibu mau dituduh pembunuh? Bu, boleh aja ibu bilang fitnah. Ntar kalau tuh gosip beneran, ibu mau ngasih apa ke saya? Udah. Jangan bertengkar. Daripada bertengkar lebih baik kita pulang. Nggak enak kalau sampai Ustadz Hamzah itu mendengar. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Ya pulang aja. Harusnya perempuan bodoh ini nggak mati. Harusnya dia nggak mati kalau dia tadi nggak tegang. Dasar perempuan bodoh. Jangan-jangan dosis obatnya kebanyakan, Dok. Harusnya dia tapi tidak mati. Kita ini sial. Kita ketiban pulung. Gara-gara nolongin dia aborsi, malah kita yang sial. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Dok?
ini sekarang. Astagfirullah. Udah larut malam begini, belum pulang juga nih. Apa terjadi sesuatu sama pasiennya? Loh, Masya Allah, Pak. Mobil bagus begini kok kacanya terbuka, basah itu dalamnya. Iya, sebaiknya kita kasih tahu Bidan Yeyen. Ini pasti mobil pasiennya. Ayo. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, Bu Yeyen. Assalamualaikum. Kamu terusin dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, saya jadi nggak enak hati. Apa tidak lebih baik kalau kita panggil Pak Ustadz saja? Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Saya cuma mau kasih tahu kaca mobil. Maksud saya kaca mobilnya terbuka dan hujannya deras sekali. Takut airnya nanti masuk ke dalam. Betul, Bu Yeyen. Kalau terjadi apa-apa dengan mobil itu, kami sangat khawatir sekali. Maklum, sekarang kan banyak orang-orang nekat. Kalau sampai mobil itu dibawa kabur, kan urusannya bisa jadi repot. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti biar saya kasih tahu supaya pindah dan ditutup jendelanya. Kalau memang sudah tidak ada keperluan lain, maaf saya mau masuk dulu karena harus membantu orang yang mau melahirkan. Oh, ada yang sedang melahirkan. Siapa ya? Warga sini? Bukan Bu Lastri. Kebetulan Ibu nggak kenal. Kalau memang sudah, tolong tinggalkan saya karena saya butuh konsentrasi. Maaf, kami mengganggu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatan aneh sekali. Apa jangan-jangan kabar burung itu benar? Astagfirullahaladzim, Yok. Kamu itu jangan buruk sangka. Bidan Yeyen ini sudah banyak sekali membantu warga kampung sini. Lagi pula masa ada bidan tega melakukan aborsi. Itu kan sama saja dengan pembunuhan. Kalaupun ada, itu hanya segelintir. Dan Ibu harap Bidan Yeyen tidak termasuk. Tapi Lastri, melihat gelagatnya Bu Yeyen, sangat janggal sekali dan mencurigakan. Sudah, ayo. Yuk.
Ibu ada apa? Kok maksudnya ngedap-ngedap seperti ini sih? Lakan ibu ngapain sih? Pulang larut malam? Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu masuknya hati-hati karena takut membangunkan Bapak. Ibu pikir Bapak udah tidur. Nggak taunya Bapak masih nunggu Ibu. Bu, Ibu kan belum jawab pertanyaan Bapak. Lagian nggak baik loh, Bu. Bagi seorang perempuan, pulang larut malam. Apalagi sekarang kan musim hujan. Nanti Ibu bisa sakit. Bapak ini masih nggak ngerti aja. Yang namanya orang melahirkan itu kan nggak tentu waktunya, Pak. Kadang-kadang siang, kadang-kadang tengah malam. Apalagi untuk kasus yang satu ini. Kasusnya sulit sekali, Pak. Tapi Ibu dan anaknya sehat kan, Bu? Alhamdulillah. Ibu tidak pernah lupa untuk berdoa sebelum menolong pasien untuk bersalin. Jadi ya syukur semuanya berjalan dengan lancar. Ini semua berkat ridho Allah. Alhamdulillah. Berarti Ibu udah memiliki kesadaran untuk bekerja dengan ridhonya Allah. Dan Bapak di sini sebagai suami Ibu, sekaligus imam di dalam rumah tangga ini, rasanya Bapak sudah cukup lengkap, Bu. Ya, baik secara hablum minannas maupun hablum minallah. Ya, mudah-mudahan keduanya itu bisa berjalan dengan seiring. Dan niscaya kita akan mendapatkan surganya Allah. Ini semua berkat bimbingan Bapak terhadap keluarga ini. Dan Ibu sebagai istri seorang ustadz, Ibu berusaha untuk menjaga nama baik Bapak. Contohnya, Ibu menjadi seorang bidan yang ingin membantu wanita-wanita miskin yang ingin melahirkan dengan selamat tapi tanpa biaya yang mahal, Pak. Ya Allah, aku bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan dalam keluarga kami dan istri yang soleha. Bu, Bapak akan nyiapin materi khotbah untuk besok, ya. Iya, Pak. Untung suamiku yang alim dan naif itu bisa aku bohongi. Kalau tidak, bisa celaka aku. Dia nggak boleh sampai tahu apa yang aku lakuin di luar sana. Nggak boleh dia tahu kalau aku mencari uang lewat aborsi. Habis apa yang bisa diandalin dari seorang ustadz kampung? Rupiah. Kalau begini terus-menerus, aku bisa membuat klinik yang lebih besar lagi dari ini. Dan yang pasti, aku bisa membeli rumah yang jauh lebih besar dari sekarang. Makasih ya dokter. Iya. Mari. Saya berharap pasien aborsi kita bisa lebih banyak lagi. Karena mereka itu sanggup membayar berapapun yang kita minta, asal kita bisa mengeluarkan jabang bayi yang ada di perut mereka. Tidak seperti warga Keramat Asem. Pasien bersalin biasa yang duitnya nggak ada. Kapan kita bisa kaya? Betul nggak? Betul, Dok. Ibu Ani. Maaf, Mbak. Saya duluan ya. Kan saya duluan Mbak yang dipanggil, Mbak. Aduh, maaf, Mbak. Ini penting. Tolong ya. Tolong ya. Suster, tolong pertemukan saya dengan Ibu Yayan sekarang, Suster. Saya dikasih tahu teman. Katanya Ibu Yayan bisa menolong masalah saya. Tolong saya, Suster. Pertemukan saya sama Ibu Yayan sekarang. Tapi Anda belum punya janji dengan Ibu Yayan. Ibu Yayan tidak bisa sembarang menemui tamu. Apa nggak ada cara lain untuk bertemu dia sekarang? Saya mau aborsi, Suster. Oh iya baik, silakan Ibu masuk. Ibu Ani, tunggu sebentar ya.
2 juta rupiah. Kamu pikir gampang apa ngeluarin jabang bayi yang ada di perut kamu itu? Hah? Nih, mendingan kamu pergi cari dokter atau bidan lain yang mau melakukan hal yang sama. Dan saya yakin nggak akan ada yang mau. Bu Yayan, tolong saya Bu Yayan. Saya mau gugurkan kandungan ini sebelum ada orang yang tahu. Saya nggak mungkin punya anak tanpa pernikahan. Kasihani saya Bu Yayan. Kasihan. Kasihan kamu bilang. Kamu pikir ini kerja sosial apa? Kalau kamu nggak punya duit, jangan coba-coba datang ke sini. Mendingan sekarang kamu pergi. Dan jangan buang-buang waktu saya. Bu Yayan, saya takut Bu Yayan. Saya masih mau kuliah dan meraih sarjana. Saya janji akan melunasi kekurangannya nanti. Ibu bisa anggap itu sebagai hutang. Oh iya, sebenarnya kamu tidak perlu berhutang sama saya. Maksud Bu Yayan apa? Maksud saya, selain dengan uang, kamu masih bisa membayarnya dengan... Tapi bagaimana kalau ibu saya tanya soal perhiasan ini? Aduh, mana gue nyari dokat ya. Mana bensin motor gue abing lagi. Kang Ojek, kemana nih? Motornya aja bejajar. Oke gile. Lagi pada main judi. Buset. Kagak pada narik. Pantesan aja kagak bisa kepalakin. Resek nih orang-orang. Apakah gue ya? Nih dia nih, gua sedot bensinnya semuanya, biar pada mampus loh. Ngocor. Udah, daripada sepi-sepi begini, hari gini ngojek sepi banget. Wih. Kemakan lagi bensinnya, mungkin gile. Kayaknya bau bensin nih, motor gua jangan-jangan bocor nih. Pasti. Bentar dulu ya, gua tengok dulu motor gua. Lo alasan aja sih. Gua udah kalah ini. Lo kalau main jangan jujur dong. Bener ya? Gimana nih? Gimana nih? Jangan Sebentar, sebentar aku lihat aja. Kok aneh? Perasaan gua parkirin motor di sini, gua nggak ada selang. Kok bisa-bisa ada selang segimana nih? Siapa nyuruh mata gue? Oh, jadi lo maling bensin motor gua, Bang Baron? Gua kagak maling, gua cuma nyedot-nyedot doang, dikit. Ini juga keluarnya baru segokin. Sini, ada maling bensin nih. Jangan teriak dong. Maling. Ayo, siang-siang ada maling. Ayo, sini. Tangannya. Gua bukan maling. Udah, telanjangin aja. Gua bukan maling, cuma minjem doang, bentar. Jangan telanjangin dong. Kita kan Jess, kita kan teman, ayo tolong. Ayo dong. Jahat banget lo. Masa gua diarak kayak ondel-ondel. Jangan pakai kebenih, lepasin. Lepasin. Aduh Bu, kenapa? Perut saya sakit Bu. Apa yang terjadi dengan perut saya? Itu karena obatnya sedang bereaksi. Obat itu akan membantu supaya aborsi ini jalan lancar. Janin kamu gampang keluarnya. Sekarang kamu tahan dulu. Sebentar lagi kamu akan hidup bebas tanpa anak. Kamu nggak akan terbebani dengan janin ini. Suster, tolong bantu dorong. Aduh Bu Yayan, saya nggak kuat. Tahan sedikit lagi. Ini udah kepegang. Suster, dorong yang kuat. 1, 2. Seneng aku. Aduh, kita udah lama ya kayak nggak jalan bareng-bareng lagi. Hai jual. Yo, apalagi sih yo? Bener-bener deh, kampung keramat asem aneh-aneh aja. Pasti deh, ini kejadian aneh lagi. Takut ya? Saya nggak kuat Bu. Nggak kuat? Nggak kuat kenapa ya? Jangan-jangan ada orang disiksa lagi. Iya Bang,
Itu sih suara orang kesakitan. Ya ampun, kasihan banget. Bang Yoyo, gimana kalau kita cari yuk? Apa ini cari-cari? Jangan dicari-cari. Aduh, ntar kalau ketahuan masalahnya apa, pasti deh kita suruh nyelesain lagi. Ya kan, Yo? Gak usah, pulang aja. Pulang, Yo. Daripada kita menduga yang bukan-bukan, itu dosa. Lebih baik kita cari tahu sendiri dari mana sumber suara itu. Sepertinya dari klinik bersalin Ibu Yayan. Oh iya, Yo. Kemarin ibu-ibu bilang bahwa kliniknya Ibu Yayan itu juga, Yo. Apa sih suka ngelakuin itu yang bunuh-bunuh bayi, Yo, dalam perut, Yo. Diropsi-ropsi. Aborsi, Yo. Jangan-jangan bener lagi, Yo. Tahu. Kan berarti di sini lagi. Tolong, Nak. Ibu sedang mencari anak ibu. Katanya dia sedang pergi ke klinik aborsi, Nak. Aborsi? Ayo, Yo. Bener kan, Yo? Ada aborsi, Yo, di sini, Yo. Aduh, Yo. Aduh, keburu mati deh tuh anak muncak sama dokter tuh. Yo, tolongin ya cepetan, Yo. Ih, nanti Inja ditanyain ini apaan, jawabnya apaan? Ih, terserah gue dong. Jangan sampai kamu kuburkan kandunganmu, Nak. Mas. Ada apa itu? Kok ada orang yang Jangan sampai melakukan aborsi itu, Nak. kelihatannya bukan warga kampung sini, Pak. Masya Allah. Lasri, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan cerita-cerita orang tentang aborsi itu. Kalau betul ini ada hubungannya dengan Bu Yeyen, kasihan sekali Ustadz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhu rabbi latadar alal ardi minal kafirina dajar. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiro kafar. Saudara-saudaraku yang seiman, tadi adalah doa yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika menghancurkan kaumnya yang dolim kepada Allah dan mereka yang tidak berjalan di jalannya Allah. Akhirnya mereka mendapat siksaan, yaitu binasa di tanah air bah. Masya Allah. Kalau tangan Allah sudah bekerja, tidak seorang pun yang bisa lari dari dosanya. Apapun itu dosanya. Baik dosa perselingkuhan, perzinahan, korupsi, penindasan. Pak Ustadz, bagaimana dengan dosa seseorang yang suka melakukan aborsi? Masya Allah. Apalagi itu, Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Cuma Allah. Cuma Allah yang berhak atas nyawa manusia itu. Dan tempat bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Suster, sekarang kamu kubur janin ini di belakang. Hati-hati, jangan sampai ada yang curiga. Baik. Bu Yeyen, bagaimana kondisi janin saya? Apakah sudah berbentuk manusia? Peduli apa kamu? Janin itu sudah mati. Dan yang namanya janin, kalau belum dilahirkan, belum bisa disebut sebagai manusia. Itu cuma segumpal darah, tinggal dibuang, selesai. Tapi, bagaimanapun juga, saya berhak untuk melihatnya, walau segumpal darah sekalipun. Bu Yeyen, kenapa tiba-tiba saya merasa bersalah? Saya takut dosa. Kau bilang apa barusan? Berdosa? Kamu bilang dosa? Yang namanya dosa itu sudah basi untuk perempuan nista seperti kamu. Kamu itu sudah berzinah dan hamil di luar nikah. Penyesalan kamu datangnya terlambat. Jangan bicara masalah dosa deh sama saya.
Kalau kamu mau, harusnya kamu berpikir dulu sebelum kamu melakukan aborsi ini. Semua ini terjadi karena kebodohan kamu sendiri. Tahu nggak? Sadar kamu? Iya, saya salah, iya. Dan kamu ingat satu hal. Apapun yang terjadi di ruangan ini, cuma kamu dan saya yang tahu. Kalau kamu berani buka mulut, kamu tanggung sendiri akibatnya. Tolonglah, tunjukkan pada ibu nah, di mana alamat klinik aborsi itu nah. Maaf Bu, mungkin Ibu salah alamat. Setahu saya di sini tidak ada klinik aborsi karena itu ilegal. Tapi memang betul ada klinik di sini. Tapi itu milik istrinya Ustadz Hamzah, klinik Ibu Yeyen. Bidan Yeyen? Betul. Orang mengatakan bahwa anak saya akan datang ke klinik Bidan Yeyen. Dan katanya klinik itu sering dipakai untuk aborsi. Ada apa nih? Klinik Bidan Yeyen mau dibakar, Pak. Keluar kamu! Cepat keluar! Apa yang terjadi di dalam, ha? Aborsi ya? Dia itu oknum yang harus diadili. Cepat suruh dia keluar, atau klinik ini akan kita bakar. Ya. Saudara-saudara, tenang. Tenang semuanya, tenang. Kita semua punya hak untuk bertanya, tapi nggak berhak untuk menghakimi. Gak usah banyak tanya, yuk. Langsung aja kita bakar klinik ini. Bakar! Bakar! Tenang saudara-saudara, kalian harap tenang. Kita boleh saja emosi, tapi kepala tetap dingin. Mau dibakar. Kalau begitu mah, Odo harus laporan sama Ustadz Hamzah ya. Setan Ayo, akan Bro. mudah Ayo, masuk kita muncul. dalam Cepat, diri yang dipenuhi amarah. Mari kita cari jalan yang arif. Kalau kita di dunia ini berbuat baik, niscaya kita akan besok mendapatkan surganya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz, Assalamualaikum. Aduh gawat Pak Ustadz, gawat. Ada kebakaran ya, Bro. Iya Pak Ustadz. Permisi. Kebakarannya ada di mana? Itu Pak Ustadz. Ya udah, kalian berdua tenang diri kalian, ya. Bicara pelan-pelan. Yuk. Itu Pak Ustadz, kliniknya Ibu Yeyen mau dibakar. Benar Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, benar Pak Ustadz. Aduh, gimana tuh Pak Ustadz tuh? Warga udah pada ngamuk Pak Ustadz. Masya Allah. Memang apa yang telah diperbuat sama istri saya? Sehingga warga marah sama istri saya. Katanya bidan Ibu Yeyen itu bidan palsu, suka aborsi anak, benar kan Pak? Betul Pak Ustadz, betul. Astagfirullahaladzim. Klinik aborsi. Mau apa kalian malam-malam teriak-teriak depan klinik orang? Di mana anak saya? Di mana anak saya? Itu anak saya. Bu! Bidan palsu, dasar pembunuh, manusia biadab, manusia murtad, manusia kafir. Lo pokoknya harus kita habisin, sama seperti lo ngabisin bayi-bayi itu. Kamu sudah mempermalukan nama kampung, kamu sudah mempermalukan nama seorang Ustadz Hamzah, suami kamu sendiri. Hentikan. Kalau kalian mau membunuhnya, itu sama saja kalian sama nistanya dengan Ibu Yeyen. Yakinlah, Allah Maha mengetahui. Tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah. Pasrahkan, ikhlaskan. Biarkan azab itu datang dari Allah. Azab? Barusan kau bilang azab. Yang namanya azab itu nggak ada. Saya nggak percaya. Azab itu cuma tahyul. Lagian kalian pikir ini saya penjahat apa pakai diazab segala? Hah? Saya ini menolong. Saya menolong wanita-wanita hamil yang nggak ada suaminya. Daripada nanti hidupnya susah dan dihina orang, kan mendingan bayinya saya buang. Paling enggak, kan ibunya masih bisa diselamatkan. Ini bukannya pada terima kasih, malah mencaci maki. Kamu salah, Yeyen. Menolong itu tidak berarti membunuh. Apa hak kamu untuk membunuh? Janin-janin itu juga punya hak untuk hidup. Dan sesungguhnya, yang memiliki hidup dan mati itu hanya Allah. Hanya Allah. Lastri, mulut kamu jangan lancang ya. Kamu itu sok suci. Senangnya cari muka. Kamu tuh masih susah.
Jangan cerewet. Gaya kamu kayak ustazah aja. Saya tampar kamu. Bu Yayan, Ibu! Apa yang Ibu lakukan? Istighfar, Bu. Istighfar. Kenapa Ibu berbuat jolim seperti ini? Sekarang jawab pertanyaan Bapak. Apa benar Ibu melakukan praktek aborsi ilegal di klinik kita ini? Jadi Bapak ikut-ikutan curiga? Dan Bapak ikut-ikutan nuduh seperti mereka? Sebenarnya Bapak sudah curiga sejak lama. Tapi setiap Bapak bertanya sama Ibu, pasti jawaban Ibu hanyalah emosi. Dan pasti berakhir dengan pertengkaran. Ibu ingat itu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu sudah melakukan apa? Kok Ibu nyiumin uang seperti itu sih? Maaf ya Bu ya. Bapak merasa ada yang janggal. Dari mana Ibu mendapatkan uang sebanyak ini? Memangnya salah kalau Ibu mencium-cium uang itu? Itu hasil kerja keras Ibu sebagai bidan, membantu orang melahirkan dari pagi ketemu pagi, Pak. Ya nggak apa-apa sih Bu. Cuma kok kelihatannya nggak enak. Seakan-akan Ibu memuja uang itu. Loh, memangnya kenapa kalau Ibu memuja uang? Ibu ini cuma ingin menikmati hasil kerja keras selama ini. Lagian Ibu juga yang hidupin keluarga. Bapak kan juga kerja cari uang, Bu. Iya, dengan mengandalkan gaji sebagai guru agama. Uang sekecil itu bisa digunakan untuk apa, Pak? Kita jujur aja deh, Pak. Kita berdua sama-sama tahu kalau penghasilan Ibu jauh lebih besar dari Bapak. Jadi sebenarnya menopang keluarga ini ya Ibu, bukan Bapak. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu jangan jadi sombong, Besar kecilnya rezeki, itu sudah ada yang ngatur, Bu. Yaitu Allah. Dan seberapapun kita dikasih rezeki, wajib kita syukuri. Bapak ngerti kerja keras Ibu. Dan Bapak bersyukur. Karena Ibu bisa membantu menopang kebutuhan keluarga kita ini. Tapi bukan berarti Ibu mengecilkan Bapak sebagai kepala keluarga. Jadi namanya kepala keluarga. Kalau kerjanya sehari-hari cuma nongkrong di masjid, lalu ngoceh tentang agama tapi nggak menghasilkan duit. Astagfirullah, istighfar, Bu. Jangan sampai azabnya Allah turun sama Ibu karena ucapan Ibu tadi. Bodoh amat. Ibu nggak takut sama yang namanya azab. Masya Allah, Ibu. Udah, Bapak nggak mau bicara sama Ibu. Bicaranya tambah ngelantur aja. Bapak nanti dulu. Ibu ini belum selesai bicara. Bapak dengar baik-baik ya. Ibu ini udah capek banget, Pak. Kerja dari pagi sampai tengah malam, dari malam sampai pagi. Dan Bapak sebagai suami ini sangat cerewet, bawel, banyak nanya. Harusnya Bapak bisa menghargai kerja Ibu selama ini, Pak. Astagfirullahaladzim, Ibu. Udah gini aja deh. Ibu sekarang ambil air wudhu dan segera sholat. Tenangkan hati dan pikiran Ibu. Baru nanti kita bicara lagi. Dan Bapak juga mau nanya, dari mana asal-usul uang itu? Jadi selama ini Bapak curiga sama Ibu? Bapak nggak percaya sama Ibu? Bapak benar-benar kurang ajar. Suami yang nggak tahu diri. Baik, kalau Bapak tidak percaya sama Ibu, sebaiknya kita cerai. Astagfirullahaladzim. Bapak cuma punya dua pilihan. Jangan banyak tanya atau cerai. Hah? Jadi kecurigaan Bapak selama ini benar. Ternyata Ibu mendapatkan uang itu dengan cara tidak halal. Astagfirullahaladzim, Bu. Dan Ibu harus mempertanggungjawabkan ini di mata Allah. Tidak! Saya benci kalian semua! Saya benci! Ibu! Benci! Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pada istri saya, ya Allah. Ustaz, sebaiknya kita lanjutkan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Astagfirullahaladzim. Entah setan apa yang sudah merasuki Ibu Yayan sampai tega berbuat zalim, membunuh janin-janin tak berdosa. Dia telah melenyapkan sebuah generasi dari kehidupan yang akan Allah berikan. Syirik dan menentang ajaran Allah adalah dosa yang tidak terampuni. Dan aborsi yang dilakukan dengan cara tidak legal sama artinya dengan pembunuhan. Azab Allah telah menantinya. Kelak Ibu Yayan akan memikul dosanya sendiri. Dosa yang dia tumpuk dan akan dibawa masuk hingga ke liang lahat.